Di sana, Ji Hyuk memperingatkan Jiwon kalau Yura bukanlah lawan yang mudah. Jadi, Jiwon harus berhati-hati karena sifat asli Yura sangatlah buruk. Makanya, Ji Hyuk memutuskan hubungannya dengan Yura. Yura bahkan sanggup membunuh orang lain. Kemudian Jiwon bilang pada Ji Hyuk kalau nasibnya berpindah kepada Buyang. Jiwon berencana menyelamatkan Buyang. Di sisi lain, Buyang sedang berusaha mencari bukti tentang perselingkuhan suaminya. Lalu Ji Hyuk dan Pak Lee sedang membicarakan tentang cara menemukan orang yang mencoba membunuh Jiwon, karena dalang dibalik orang itu adalah si Yura. Di rumahnya, Jiwon lagi menyuapi makanan untuk Ji Hyuk. Di sana, Ji Hyuk terlihat sangat bahagia karena Jiwon terus menemaninya. Kemudian ketika Jiwon mau pulang, tapi Ji Hyuk tidak mengizinkan Jiwon pulang, dan ia menyuruh Jiwon untuk menginap di rumahnya. Dan akhirnya Jiwon pun menginap di rumahnya Ji Hyuk, dan mereka tidur bersama. Keesokan paginya saat Ji Hyuk bangun, dia sangat khawatir karena Jiwon sudah tidak ada di sampingnya, dan ia pun bergegas mencari Jiwon. Ternyata Jiwon lagi menyiapkan sarapan. Saat itu Ji Hyuk langsung memeluk Jiwon. Di sisi lain, bawahan Yura melapor kalau ayahnya Sumin dan juga ibunya ditemukan. Ternyata selama ini mereka bersembunyi. Kemudian Yura menelpon ayahnya Sumin. Di sana Yura mengatakan pada mereka bahwa Yura akan mengirim mereka ke Tiongkok untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, mereka sangat senang. Di kantor, Buyang mengatakan pada Jiwon kalau malam ini ia akan memergoki suaminya yang berselingkuh di rumahnya. Buyang bilang kalau mereka telah berbuat tak senonoh di mobilnya, lalu menawarkan diri untuk ikut ke sana. Kemudian mereka pun tiba di rumahnya Buyang, dan ternyata memang benar di sana selingkuhannya suami Buyang juga ada di rumah itu. Saat itu Jiwon melihat peristiwa itu persis seperti yang dialaminya dahulu. Saat melihat meja kaca yang ada di sana, Jiwon sangat mengkhawatirkan Buyang, dan dia langsung memecahkan meja kaca itu. Di sana Jiwon juga mengancam suami Buyang supaya tidak menyakiti Buyang. Kemudian Buyang pun tindak dan ia menampar suaminya. Karena kesal, suaminya langsung mendorong Buyang, dan akhirnya Buyang terjatuh tepat di meja kaca yang tadi dipecahkan sama si Jiwon. Tapi untung aja Buyang tidak apa-apa. Dan akhirnya mereka pun berakhir di kantor polisi. Di sana Jiwon terlihat sangat mengkhawatirkan Buyang, dan dia menyuruh Buyang untuk menelponnya kapan saja dan jangan bertindak sendiri karena itu sangat berbahaya. Saat tiba di rumah, Jiwon berbicara dengan Ji Hyuk. Dia sangat mengkhawatirkan Buyang. Dia merasa semua kejadian yang sedang terjadi bukanlah sebuah kebetulan, dan di sana Jiwon harus melakukan sesuatu untuk melindungi Buyang. Lalu Jiwon bilang dia akan berusaha untuk merubah nasibnya dan juga Buyang. Dia akan membuat Sumin dibunuh oleh suaminya yang berselingkuh. Jiwon berusaha meminta izin dari Ji Hyuk, dan akhirnya Ji Hyuk pun mengizinkannya. Bahkan ia akan membantu Jiwon. Keesokan harinya Ji Hyuk dan Jiwon mulai beraksi untuk meyakinkan Min Hwan. Di sana mereka berpura-pura bertengkar dan memutuskan hubungan. Min Hwan pun mendengar percakapan mereka. Mendengar hal itu membuat Min Hwan percaya kalau Jiwon sudah tidak memiliki hubungan dengan Ji Hyuk. Jiwon pergi untuk makan malam. Di sana Jiwon berusaha menjelaskan pada Min Hwan kalau ia sudah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Ji Hyuk karena disuruh oleh kakeknya Ji Hyuk untuk meninggalkan cucunya. Dan akhirnya Min Hwan pun percaya pada semua kata-katanya Jiwon.
Di sisi lain, Sumin tidak bisa menghubungi Min Huan dan ia sangat khawatir. Tapi akhirnya Sumin makan malam dengan pria atasan di tempat kerjanya dulu. Jiwon juga bilang bahwa ia masih mencintai Min Huan. Mendengar hal itu, Min Huan sangat senang. Di sisi lain, Sumin terus berusaha menghubungi Min Huan, tapi Min Huan tidak memedulikan Sumin. Saat mau pergi, Min Huan langsung memeluk Jiwon. Saat melihat Min Huan memeluk Jiwon, Ji Hyuk sangat cemburu. Dan ia juga langsung memeluk Jiwon saat mereka bertemu. Saat sampai di rumah, Min Huan langsung memberitahukan keinginannya untuk berpisah dengan Sumin. Mendengar hal itu, Sumin memahami kalau Min Huan ingin kembali lagi dengan Jiwon. Di tempat Min Ho bekerja, mereka semua dipecat secara tiba-tiba dan restoran itu ditutup. Ternyata Yura membeli restoran itu. Lalu ia mengajak Min Ho untuk berbicara dengannya di sana. Yura mengajak Min Ho untuk bekerja sama dengannya. Di sana, Yura akan memberikan gaji 2 kali lipat kalau Min Ho setuju. Tapi Min Ho tidak menyetujui permintaan dari si Yura. Dan akhirnya Min Ho diajak bekerja sama dengan perusahaannya Yeon. Di sana, saat bertemu dengan Jiwon, Min Ho menceritakan kejadian itu. Kemudian Min Huan mencoba menghubungi Jiwon di kantornya dan mereka pun mengobrol. Tapi tiba-tiba Ji Hyuk juga menelpon dan memberitahukan kalau Min Huan sudah memiliki selingkuhan dan ternyata selingkuhannya adalah Yura. Saat itu Yura sedang memakai sepatu merah hadiah dari seseorang dan Yura tampak sangat bahagia mengenakan sepatu itu. Kemudian karena Jiwon sudah mengetahui bahwa Min Huan punya selingkuhan, maka ia tidak perlu repot-repot untuk menjadi selingkuhannya Min Huan. Di sana ia langsung memutuskan hubungannya dengan Min Huan. Di sisi lain, ternyata si Yura sedang berusaha untuk membunuh orang tuanya Sumin dan juga ibunya Jiwon. Di sana ia menyuruh bawahannya untuk membakar mobil itu. Dan ia menyaksikan pembunuhan itu, tapi karena menurutnya itu membosankan, jadi akhirnya dia pergi dari sana. Di kantor saat itu semua orang sudah pulang dari kantor, tapi Jiwon masih belum pergi dari sana. Sehingga Min Huan datang ke sana untuk menemui Jiwon. Dia terlihat sangat marah karena Jiwon mempermainkan perasaannya. Dan Jiwon berusaha bersembunyi dari Min Huan, tapi Min Huan akhirnya menemukan Jiwon. Saat itu Min Huan bilang pada Jiwon kalau ia sangat ingin mereka kembali bersama. Tapi di sana Jiwon bilang kalau dia hanya ingin membalas semua kejahatan Min Huan terhadapnya. Jiwon juga bilang kalau ia sangat ingin mengirim Min Huan ke neraka. Mendengar hal itu, Min Huan sangat marah dan ia langsung mencekik lehernya Jiwon. Saat Jiwon hampir mati, tiba-tiba Ji Hyuk muncul di sana dan menyelamatkan Jiwon.